Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Dukun Mobil Nono. Ini kita memperbaiki mobil Panther Touring dari Malang, dari kawasan daerah mana ya ini? Karangploso. Ini mobil ini kendalanya ngobos. Ini mesinnya sudah kita bongkar ke semuanya. Linernya sudah kita bongkar, ternyata kondisinya seperti ini. Seperti inilah teman-teman kondisi linernya mobil ini. Ternyata linernya ini sudah pernah diganti. Jadi seperti ini ya, sudah pernah diganti seperti ini, lihat. Ini belang-belang seperti ini ya, makanya ini ngobos, kurang awet. Padahal ketika ini dipasang ring shaker itu tidak begitu longgar celahnya, tapi ini ngobos. Nah seperti ini. Ini juga bukan liner original, tapi ini Izumi, entah ini Izumi yang kualitasnya gimana, tapi yang jelas ternyata jauh lebih baik yang Isuzu Japan. Ini bloknya kepaksa kita bongkar total, mau kita bawa ke bengkel bubut ya, karena ini ada kemungkinan bloknya sudah tidak silindris. Ini kalau kita raba, ini gelombang. Nah, kenapa bisa gelombang? Mesin ini pernah overheat yang jelas. Jadi ya kehabisan air lah kira-kira. Makanya mobil ini sudah pernah diganti. Padahal mobil itu kalau tidak pernah kesiksa kehabisan air itu biasanya sangat awet. Harus diganti baru atau copotan nggak apa-apa. Tapi bloknya harus dikontrol dulu ke bengkel bubut untuk disilindriskan. Ini pasti tidak silindris ya. Nah penyebabnya dulu pasti kena macet overheat, makanya ini agak menggelombang. Nah ini sering terjadi pada Isuzu Panther karena Isuzu Panther itu banyak sekali selang pendingin yang lupa tidak terkontrol, tua, pecah, akhirnya kehabisan air. Itu adalah salah satu kelemahannya. Untuk shakernya mobil ini masih bagus ya, masih bisa dipakai lagi. Cuma ya itu sayangnya dulu itu waktu turun mesin yang terdahulu itu waktu kehabisan air. Ini pasti kehabisan air, soalnya bloknya kelihatan banget kalau menggelombang. Hanya dipasang liner saja, akibatnya ya selain terjadi hal yang seperti ini, belang-belang seperti ini, dan linernya juga bukan yang bagus, akhirnya cepat rusak lagi dan ngobos lagi. Makanya untuk blok ini harus dipoles dulu. Penyebabnya pasti kehabisan air. Untuk Panther itu kelemahannya emang di situ. Selang pendinginnya itu hanya ada 8 biji. Jadi kalau tidak dicermati itu resiko kehabisan airnya banyak banget seperti. Nah, ini adalah blok dari Panther Touring ini setelah kita poleskan ke Malang ya. Jadi ini menjadi seperti ini, lihat. Ini bagian ini kelihatan kan, yang ini kepoles lebih dulu karena bagian ini yang menonjol. Jadi ini sudah hilang tonjolannya karena dipoles kemarin. Ini kemarin yang bagian ini yang menonjol itu. Ini kita lanjutkan lagi teman-teman, proses perbaikan Panther Touring plat N yang kemarin ini ngobos. Ternyata setelah kita bongkar itu ternyata linernya sudah belang-belang dan tidak bisa digunakan lagi, dikarenakan selain juga bukan liner original, itu lukanya sudah buruk ya. Nah ini teman-teman kita ulas lagi supaya tidak bingung ya. Nah ini seperti ini. Ini belang-belang seperti ini ya, lukanya belang-belang seperti ini. Nah lihat seperti ini, belang-belang seperti ini. Makanya mesin ini ngobos ya. Terus ini juga belum begitu lama sebenarnya diperbaiki. Cuma kendalanya dulu itu emang baru saja kelihatannya kehabisan air. Terus akhirnya linernya baret. Setelah liner baret cuma dilepas dan diganti liner saja tanpa dikontrol bloknya bagaimana. Ternyata kemarin setelah kita bongkar itu, bloknya itu agak peyang atau benjol, sehingga ketika dipasang akhirnya timbul masalah seperti ini. Nah ini juga bukan liner yang bagus ya, ini bukan liner asli Jepang, ini mereknya Izumi, tapi saya yakin ini tidak sama kualitasnya dengan
Isuzu yang asli Jepang, karena banyak sekali ya sekarang itu tiruannya atau KW-nya itu banyak untuk Isuzu itu. Makanya kita kalau ada orang servis mobil di sini terus bawa pas sendiri, itu saya sendiri juga bingung. Karena saya kalau bawa pas sendiri jadi tidak bisa garansi lagi karena part mereka yang bawa. Kalau part kita yang sediakan itu sudah jelas, kita meneliti sebelumnya. Kalau seandainya ada permasalahan di part tersebut, kita akan bertanggung jawab. Kalau bawa part sendiri, kalau semisal part tersebut rusak lagi, ya kita tidak akan menggaransi alias bayar lagi untuk pembelian partnya. Tapi kalau part dari saya, insya Allah kita juga akan bekerja sama untuk meringankan beban pelanggan kita tersebut. Nah, ini kita lanjut lagi. Itu dulu sebelumnya pasti pernah kehabisan air ya. Jadi pasti pernah kehabisan air karena kondisinya seperti itu, benjol bloknya. Nah, kemarin sudah kita poleskan ke bubut. Terus pemiliknya saya tanya, ini lininya diganti baru, original atau copotan saja. Nah, akhirnya kata pemiliknya copotan saja. Akhirnya kebetulan kita dapat 3. Ada 3 copotan yang masih bagus. Terus yang satu itu aus bagian atasnya dikit, terus kita balik ya. Jadi ini yang lain, yang 3, 1, 2, 3 ini liner copotan tapi masih bagus ya, enggak celong. Terus yang 1 ini balikan, ini kita balik. Tapi enggak apa-apa. Ini 3 bekas bagus, yang ini balikan. Insya Allah ini sembuh ya, nanti ngopotnya sudah sembuh. Karena ini bloknya sudah kita poles, sudah silindris lagi. Kondisi mesin Panther plat N dari Karangploso ini sementara sudah hidup. Sementara ini sudah hidup. Ini permasalahan sebelumnya adalah ngobos. Sudah kita bongkar kemarin itu, ternyata linernya selain bukan yang bagus, tapi sudah cacat lagi. Kondisi linernya setelah kita bongkar itu belang-belang seperti ini. Nah, lihat belang-belang seperti ini. Ini kelihatan bahwa ring shakernya ada yang nyentuh, ada yang enggak.
Nah, ternyata linernya menjadi seperti itu dikarenakan bloknya cacat. Sebelumnya mesin ini pernah overheat kehabisan air sehingga bloknya itu menjadi cacat. Jadi tidak bulat tapi agak benjol. Terus akhirnya kemarin blok itu kita bawa ke bengkel bubut untuk disilindriskan kembali, dipoles ulang. Nah, pemiliknya kita tanya, ini diganti liner baru atau liner copotan? Mintanya diganti liner copotan, akhirnya kita pasang liner copotan juga. Masih bagus linernya. Terus ini sudah berhasil, kondisinya setelah hidup seperti ini. Asap knalpotnya juga sudah bersih. Terus sekarang ini setik olinya sudah tidak ngasap ya. Sudah bersih asapnya. Ini mesinnya hidup sudah sekitar 20 menit kita panasi. Asapnya juga sudah hilang. Suara mesinnya seperti ini. Sudah sembuh ini, sudah sembuh dari ngobos. Temperatur mesin kita coba ini berapa derajat. Temperatur mesin 77 derajat. Asapnya sudah hilang, tipis-tipis, tinggal uap uli saja ya ini. Bukan nggak ada ngobosnya, sudah aman ini. Walaupun kita pakai liner cepetan, yang penting liner bagus, bukan liner yang murahan. Nah, ini untuk sementara mesin-mesin ini kita selesaikan dulu, terus Senin kita baru tune up ke semuanya, baik Chevrolet, terus ini Touring ini, terus sama LS yang ada di utara itu akan kita tune up hari Senin. Ini nanti akan naik yang dari Tulungagung. Ini masih dirakit, nanti sore akan langsung kita naikkan. Rahasia sukses memperbaiki mesin Panther yang ngobos itu berdasarkan pengalaman selama ini, itu rahasianya sebenarnya sederhana ya teman-teman ya. Jadi kita lihat dulu riwayat sebelumnya itu apa. Jadi itu yang penting. Kalau mesin sudah ngobos, datang ke sini itu dianalisa terlebih dulu. Ngobosnya itu karena emang usia pakai, karena kausan liner dan ringseker, ataukah sebelumnya itu pernah keseksa, semisal kehabisan air, overheat, seperti itu ya. Kalau permasalahan sebelumnya itu hanya ngobos biasa tanpa ada masalah apa-apa, itu hanya murni karena usia pakai, kausan karena usia pakai, itu relatif gampang penanganannya ya. Jadi semisal Panther tahun 97 itu masih original, belum pernah keseksa, itu kalau turun mesin, kalau hanya ngobos, itu dilepas linernya, dibalik, diganti ringseker, itu pasti ngobosnya akan sembuh. Karena apa? Karena bloknya masih bagus dan masih silindris, masih bulat lah istilahnya. Tetapi kalau kita memperbaiki mesin yang ngobos, kondisi sebelumnya itu sudah baru saja dibongkar, atau pernah dibongkar, atau sudah nggak ori lagi. Nah, itu kita tidak boleh serta-merta ganti liner, ganti ringseker. Jangan. Harus diteliti dulu teman-teman. Bloknya bagaimana? Diraba-raba dulu, apakah ada yang menggelombang atau tidak. Karena saya beberapa kali menemui permasalahan seperti itu, sudah turun mesin tapi tetap ngobos. Ternyata masalahnya seperti itu. Bloknya itu menggelombang. Nah,
bloknya menggelombang itu bukan karena tanpa sebab, pasti karena kesiksa. Yang sering itu kehabisan air. Jadi blok itu bisa lonjong, bisa menggelombang, itu sering terjadi. Makanya harus kita raba-raba dulu. Nah, kalau sudah yakin nggak masalah, itu baru kita pasang. Karena sesungguhnya walaupun kehabisan air itu, kalau masih untung itu bloknya tetap aman ya. Diraba nggak menggelombang berarti aman. Yang menggelombang itu yang sering itu bagian atas, yang bawah nggak pernah ya. Pasti bagian atas. Jadi yang paling panas kan hanya pada ketika top kompresi itu kan yang paling panas itu. Jadi kemacetannya di situ. Jadi biasanya bloknya itu agak gelombang itu di bagian situ. Kalau kita raba-raba halus, itu berarti boleh kita pasang liner. Syukur-syukur kalau punya dial gauge ya, dial gauge kita ukur dengan dial gauge lonjong atau enggak, itu lebih baik. Tapi kalau dengan feeling saja bisa kok, diraba-raba sendiri bisa. Kalau halus mulus itu langsung pasang liner atau balik liner pasti beres. Tapi kalau gelombang balik liner pasti ngobos lagi. Jadi solusinya kalau gelombang harus bawa ke bagian bobot. Makanya mobil ini ketika kita ganti liner second, bloknya sudah silindris, asapnya sudah hilang. Jadi seperti itu. Oke teman-teman, jadi demikianlah sharing dari saya. Semoga bisa bermanfaat buat kita semuanya. Semoga sukses selalu.